Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bikin olahan dari ubi jalar. Ini tuh biasanya ada pas puasa, pas Ramadan ini nggak ketinggalan. Biasa juga untuk hidangan pas ada acara-acara besar atau acara-acara hajatan atau untuk sekedar hidangan keluarga. Ini tuh teksturnya lembut, kenyal, gurih, pokoknya enak banget. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke resepnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, comment, dan subscribe supaya lebih bersemangat bikin video-video berikutnya. Siapkan panci, kemudian kukus 250 gram ubi jalar. Di sini aku pakai yang orange, boleh pakai yang ungu ataupun yang putih juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikasih warna, jangan pakai yang ungu ya. Kalau misalnya ungu tuh gelap, nggak bisa dicampur warnanya. Setelah 10 menit, cek ubi ungunya. Kalau misalnya sudah matang, sudah empuk, ini boleh diangkat ya. Karena ubi jalarnya sudah matang, ini boleh langsung diangkat aja, masukkan ke dalam wadah. Dalam keadaan masih panas, ubinya langsung aja dihaluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan centong nasi. Ini dihaluskan sampai betul-betul halus. Kalau misalnya teman-teman mau pakai chopper juga nggak masalah. Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir, supaya nanti rasa dari ubi jalarnya itu nggak hambar-hambar banget. Jadi aku tambahin gula pasir supaya lebih nikmat. Nah, ini sudah halus, masukkan 100 gram tepung tapioka, masukkannya itu sedikit demi sedikit aja. Kemudian langsung aja diaduk-aduk. Nah, untuk penggunaan tepung tapiokanya ini tergantung gimana tekstur dari ubi jalarnya. Karena setiap ubi jalar itu nggak sama teksturnya, ada yang berair banget, ada yang kering. Nah, kalau misalnya dapet ubi jalar yang banyak airnya, tepung tapiokanya boleh ditambahkan lagi. Pokoknya nanti sampai tekstur dari adonan ubi jalarnya itu gampang dipulung dan nggak mudah lengket di tangan ya. Sebaliknya, kalau misalnya adonannya ini terlalu kering atau terlalu keras, boleh ditambahkan dengan secukupnya air putih, tapi masukkan air putihnya sedikit demi sedikit supaya nggak terlalu kelembekan nantinya. Nah, kalau misalnya adonannya ini udah gampang diambil, udah gampang dipulung dan nggak lengket di tangan, ini tandanya udah ready dan udah siap. Ini aku mau bagi menjadi 3 bagian. Aku mau kasih pewarna, aku kasih perisa pandan, dan aku kasih perisa taro. Untuk satunya ori, nggak aku kasih apa-apa. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak dikasih perisa juga nggak apa-apa, ori-ori gitu juga nggak apa-apa. Rasanya tetap enak kok. Nah, misalnya teman-teman pakai perisa ataupun pakai pewarna ataupun pakai perasa, warnanya kurang cantik, boleh ditambahin lagi, tapi jangan terlalu banyak. Takutnya nanti adonannya bakal pahit ya, kalau misalnya terlalu berlebihan menggunakan perasa. Setelah semuanya sudah selesai, langsung aja dipulung-pulung. Untuk yang oranye, aku pulung-pulungnya seperti ini. Ambil secukupnya adonan, gak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti hasilnya besar. Aku pulung bulat-bulat tapi memanjang seperti ini. Begitu juga dengan yang hijau dan ungu, sama bentuknya. Boleh juga bentuk yang bulat-bulat, sesuai selera aja sih. Nah, lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai seperti ini, panaskan secukupnya air putih, kemudian rebus sampai mendidih dan sampai mengapung. Nah, kalau semuanya sudah pada mengapung seperti ini, tandanya sudah matang. Ini boleh diangkat, kemudian ditiriskan, airnya langsung dibuang aja ya. Di dalam panci yang lain, masukkan sekitar 80-100 gram gula merah, kemudian masukkan sekitar 2 sendok makan gula pasir, dan masukkan juga sekitar 300 ml air putih. Kemudian dimasak sampai gulanya ini larut. Setelah airnya mendidih dan gulanya ini larut, boleh diangkat.
Setelah itu masukkan gula merah ke panci yang besar, jangan lupa disaring supaya nanti kotoran-kotoran yang ada di gula merahnya itu nggak ngikut ya. Nah, kalau misalnya gula merahnya sudah masuk, ini langsung aja dimasukkan candilnya. Kalau misalnya teman-teman punya daun pandan boleh dimasukkan ya supaya nanti baunya lebih harum. Karena di sini pandanku habis, aku nggak pakai. Nah, ini diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, larutkan 1 sendok makan tapioka dan ditambahkan secukupnya air putih kira-kira 50 ml. Aduk-aduk merata. Kalau misalnya sudah larut, langsung aja dimasukkan ke dalam panci. Tapi jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya nggak bergumpal ya. Nah, ini dimasak sampai mendidih kembali dan kuah mengental. Jangan lupa cek kematangan candilnya. Kalau misalnya nggak ada putih-putih di tengah-tengahnya, tandanya candilnya sudah matang. Nah, ini dimasak kembali sampai mendidih, sampai kuahnya mengental. Kalau sudah, matikan dan boleh sisihkan. Di sini mau aku bikin kuah santannya. Masukkan santan 65 ml, masukkan air putih 100 ml dan masukkan sekitar setengah sendok teh garam. Kalau misalnya punya daun pandan boleh dimasukkan. Aduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, larutkan tepung tapioka. Banyaknya itu sekitar setengah sendok makan tepung tapioka, tambahkan sekitar 50 ml air putih, aduk merata, kemudian masukkan ke dalam santan sambil diaduk-aduk dan dimasak sampai kuah mengental dan mendidih. Kalau sudah mengental dan mendidih, ini boleh dimatikan kompornya dan siap disajikan. Cara penyajiannya gampang banget, ambil secukupnya kolak biji salak, kemudian langsung aja diberi kuah santannya secukupnya aja. Setelah itu langsung siap dinikmati dingin-dingin enak, dinikmati pas panas-panas, hangat-hangat juga enak. Kolak biji salak ini kalau udah dingin masih tetap lembut ya si biji salak atau si candilnya, malah lembut banget dan lebih enak dinikmati, nggak huha-huha kepanasan. Untuk resep ini memang porsinya sedikit karena cukup untuk 2-3 orang karena di rumahku itu sedikit orangnya. Untuk teman-teman yang mau lebih banyak atau mau bikin lebih banyak, boleh dikalikan aja resepnya ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.